Ketika kita hijrah, Allah uji dulu ke bawah. Dan bersabarlah, yakinlah sama Allah, Allah akan kuatkan hati kita. Gak lama kok yang kayak gitu-gitu. Dan makin husnuzon kita ke Allahnya mantap, makin cepat loh terjadi keajaiban. Kalau saya sering ngerasa husnuzon itu yang menolong saya nih. Ini mah gak akan lama, ini mah bisa. Tapi ikhtiar ya. Ini masalah hati doang nih. Insya Allah Allah tolong. Insya Allah gak akan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah. Benar-benar Allah tunjukin keajaiban. Gak pernah kepikiran. Jadi ayat min haitsu la yahtasib itu benar-benar nyata. Wa yaj'al lahum makhraja itu benar-benar nyata. Pasti teman-teman pernah ngalamin itu. Makanya kalau udah pernah ngalamin, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat itu. Terus bikin itu jadi tajdid iman, pembaharuan iman. Sehingga kita berani mengambil resiko fisabilillah. Berani gambling dengan melibatkan Allah, berani. Selama itu fisabilillah, gamblingnya itu di jalan Allah. Gambling jalan Allah gimana? Ninggalin yang haram menuju ke yang halal walaupun sedikit beresiko. Itu namanya gambling fisabilillah. Kan mengambil resiko kan? Kayak bertaruh gitu. Kalau bertaruhnya pakai nama Allah, tenang weh, la tahzan. Allah gak akan ngecewain kita kalau kita pakai nama Allah. Termasuk menikah gak punya modal. Termasuk seorang perempuan menyerahkan dirinya, hatinya kepada seorang laki-laki yang gak punya modal. Gambling banget kan? Ngambil resiko banget. Tapi dia tahu laki-laki ini orang yang beriman dan bertanggung jawab. Beriman dia ke Allah, bertanggung jawab kepada manusia. Artinya dia mau berikhtiar, mau bekerja. Maka tenang. La tahzan wahai ibu-ibu. La tahzani wahai perempuan. Karena kalau kalian menyerahkan hati dan diri kalian untuk laki-laki yang beriman kepada Allah dan bertanggung jawab untuk kalian, insyaallah la'allahu khair. Itu yang udah baik banget. Awal-awalnya mungkin agak ada tunggakan listrik, wajar. Akhirnya diusir. Ya emang kayak gitu. Kita baru diusir, belum disiksa kayak Bilal kan. Baru diusir doang, baru dimarahin sama Bu Kos. Setiap akhir bulan dimarahin, biasa. Belum dicambuk seperti Sumayyah. Belum juga dibakar hidup-hidup dan diseret di bara api seperti Khabab. Nauzubillah. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti kami uji kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Gak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Gak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Dan gak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya, itu disilang. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Nggak mungkin kita nanam pohon sabar kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Nggak mungkin. Kebalik itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. Terus nanti ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan seterusnya. Ala inna nasrallahi qarib. Tenang, bentar lagi kata Allah. Terusin sabarnya. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, kuatkan kesabaran. Ikat pinggang kalian. Jangan sampai kalian berputus asa. Akad di sini. Baru nanti Allah tunjukin. Makin besar kesabaran kita, makin besar keajaiban dalam hidup kita. Saya udah ngebuktiin itu, saya yakin teman-teman udah pernah membuktikan itu. So, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus berputus asa? Bismillah, jalan. Baru kita ngomong hasbiyallah.